Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami di Maskeran membahas relasi di organisasi. Sebelumnya kami sedang berada di Saung Hejo, yaitu milik NU Banjarharjo. NU Banjarharjo ya. Kebetulan NU Banjarharjo ini sudah mengikuti tren dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi NU yang dulu hanya dikenal sebagai organisasi penjaga tradisi yang bisanya hanya selamatan dan lain sebagainya, sekarang NU juga sudah bisa membuat saung dan lain sebagainya. Bisa tepuk tangan untuk NU Banjarharjo karena bisa menjadi contoh untuk MBC NU yang lain supaya bisa mengembangkan sayapnya, tidak cuma hanya di menjaga tradisi tapi juga bisa eksis di dalam perkembangan zaman. Nah, di sini kita akan maskeran, tapi bukan masker yang dipakai di mulut ataupun bukan. Maskeran yaitu membahas kemanfaatan relasi di organisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, orang yang ikut organisasi pasti banyak sekali relasi, banyak sekali hubungan, banyak sekali teman. Nah, sekarang malam hari ini, kesempatan hari ini kita akan mencoba apa saja sih yang bisa didapat ataupun apa saja sih manfaat dari relasi-relasi tersebut. Contoh misal kayak NU Banjarharjo, kenapa ranting NU Banjarharjo, PAC Banjarharjo bisa membuat sebuah kafe? Ya ada anak-anak mudanya, ada ansornya, ada ibu PPNU-nya yang bisa mengajak relasi-relasi mereka ke sini. Nah, di sini kita tidak akan sendiri karena di sini banyak sekali teman-teman yang lain atau rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang lain. Jadi nanti kita bisa satu persatu tanya mereka apa saja sih manfaat relasi berorganisasi khususnya di IPNU dan IPPNU ataupun di Bandung-Bandung NU yang lain. Langsung saja untuk pertama ataupun untuk narasumber pertama ataupun teman ngobrol yang pertama dari Mas Lailal Ma'ruf dari Kecamatan Harangan, kepadanya mungkin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya, salam sejahtera, berbahagia selalu. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bertemu lagi. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hostnya Bang Heri. Ya, sungguh luar biasa untuk pembukaannya. Tentunya juga terima kasih kita dan juga untuk pada rekan-rekan lain dan juga sahabat-sahabat yang lain yang pada malam hari ini hadir untuk ngobrol santai dalam acara Maskeran. Tentunya relasi dari pemahaman dari pengertian saya sendiri, laku dari narasumber dari larangan, tentunya banyak. Tentunya di NU ya, karena di NU itu kita di IPNU, di NU, wabil khusus di IPNU PPNU, relasi banyak kita temukan dengan cara kita sering komunikasi. Tentunya masalah ataupun problem yang kita ada insya Allah cepat terlaksana, baik ekonomi ataupun sosial, bahkan jodoh maka sering-sering kita temukan tentunya. Walaupun ya pada tema kita ini para jomblo sedang berkumpul, tapi ya alhamdulillah ada sudah tidak jomblo. Status sudah berganti tidak jomblo lagi. Tentunya kayak hal ekonomi, tentunya dengan kita berorganisasi di IPNU PPNU, kita bisa punya produk, misalnya contoh di sini dari MSNU Banjarharjo yaitu menyediakan saung. Dengan kita tempat di sini, dengan antar teman saling menge-share informasi tempat lokasi saung Hejo. Oh, ternyata dari rekan dan rekan kita informasi itu akan tersampaikan. Jadi saya yang tidak tahu jadi tahu. Itu dari bidang ekonomi. Banyak yang lain. Ya, entah jualan masker
ataupun jualan yang lain, batik dan jas-jas yang lain itu penak, jadi enak lah. Nah itu gunanya relasi atau hubungan kita dalam organisasi IPNU PPNU. Banyak sekali dalam hal jodoh tentunya mungkin ya kita ya mungkin yang lain sudah sering tahu lah. Karena apa ya? Karena ya harap maklum lah, dimaklumi karena di kita itu mayoritas itu pemuda, apalagi pelajar ya. Yang sekarang itu ya glowing lah. Jadi ya namanya juga normal ya. Kalau yang kecantol ya alhamdulillah, kalau yang nggak kecantol ya ya yang sabar lah. Ya itu saja mungkin. Ya dari saya kalau lebihnya minta maaf. Mungkin disambung dari narasumber yang selanjutnya yang lebih hebat tentunya. Selanjutnya Mbak Trianto. Nah, Host dulu kembalikan ke host. Orang wis bentuk nah, Mbak Trianto selaku senior. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kami berada di Saung Hejo. Alhamdulillah ini ada teman-teman dari Larangan, Ustadz Lelal, Ustadz Trianto, dan Mas Heri, dan juga ini dari Ketanggungan, Ketua IPNU juga hadir. Ya, Ketua IPNU hadir, juga sekretarisnya hadir. Di samping juga ada senior CBP ini, ya, senior CBP, dan di sampingnya juga ada Mas Romli, Ketua PAC, ya, senior banget ya, PAC kawan. Nah ini ya, ini juga wah, pangkatnya ini banyak sekali nih, Mas Sepri dari Tanjung. Nah, oke, itu Mas Sepri Tanjung. Baik, sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan pada acara Maskeran. Nah, Maskeran itu apa sih sahabat? Yaitu membahas pentingnya relasi di organisasi. Relasi itu penting sekali kita jalin karena menurut Syuriah NU Banjarharjo, guru saya juga dulu, beliau menyatakan the key of successful is relationship, bahwa kunci kesuksesan itu yaitu relasi. Jadi dengan adanya relasi, kesuksesan itu bisa kita dapatkan sahabat. Ya contohnya banyak sekali ketika kita berbisnis, ketika kita dalam pendidikan, dalam sosial, apapun itu, dan terutama ketika kita kesulitan, itu insya Allah kalau kita relasinya banyak, itu insya Allah akan membantu kita meringankan masalah-masalah yang ada, baik masalah pribadi, masalah organisasi, masalah bisnis, masalah apapun itu. Dan relasi ini sangat cocok sekali kita aplikasikan ke dalam organisasi struktural di NU. Contohnya Badan Otonom ada IPNU IPPNU, itu panggilannya rekan dan rekanita. Nah kalau kita tinjau, rekan dan rekanita itu sebutan daripada ya macam relasi tersebut ya. Rekan ada teman, ada rekan, ada sahabat, ada handai tolan, ada kerabat. Nah ini merupakan aplikasi daripada relasi itu sendiri. Contoh teman ya, teman itu dalam Kamus Bahasa Indonesia ini kalau nggak salah ya, nanti dilihat lagi, itu seseorang yang kita kenal ya, walaupun kita tidak tahu namanya tetapi kita paham wajahnya. Nah itu bisa disebutkan teman. Atau kita paham namanya tetapi sudah lama, ini kayaknya bener enggak ini, nah itu teman kita. Dan juga di IPNU PPNU ada rekan dan rekanita. Rekan ini lebih spesifik dalam apa, hubungan kerja ya, ada rekan kerja. Nah, bahasa ada rekan kerja. Nah rekan ini berarti kalau di IPNU PPNU, nah ini harus memperhatikan hal tersebut ya. Dalam berorganisasi di IPNU PPNU ada kata rekan dan rekanita, berarti tim kerja, rekan kerja. Bagaimana caranya memajukan organisasi, kebersamaan, kekuatan bersama, saling mendukung, saling melengkapi. Nah, ibaratnya kita apa ya, bisa mensukseskan suatu bisnis. Bisnis kita itu apa, program kalau di IPNU IPPNU. Dan ketika kita bicara ansor, banser, itu sebutan sahabat ya.
Ketika kita melihat Ansor Banser itu sebutannya sahabat. Kenapa? Kalau sahabat itu lebih spesifik daripada rekan dan rekanita. Kenapa? Kalau sahabat itu kita bisa diartikan kita sudah memahami karakter atau bisa mengenal keluarga daripada seseorang. Makanya kalau di Ansor Banser itu sudah mementingkan daripada mengutamakan daripada kekeluargaan, saling mengenal, saling akrab. Kalau kita seperti di Banser tidak bisa diterapkan seperti itu di PPNU karena di Banser itu sudah pada dewasa. Makanya hubungannya, relasinya itu secara pribadi disebutnya sahabat Romli, sahabat Rianto. Nah, ini di samping saya udah ada Ustadz Rianto juga. Di Fatayat juga ya sahabati. Kalau di NU mungkin belum ada sebutannya ya, paling Ustadz atau Kiai ya dan lain sebagainya. Kita bisa sebutkan kerabat. Kerabat itu lebih tinggi daripada sahabat. Ya, kerabat itu ya kalau bahasa Arab itu koribun, dekat ya. Kerabat lebih dekat lagi, lebih ya istilahnya udah seperti keluarga sendiri. Itu kalau di Nahdlatul Ulama. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi relasi itu penting. Ya, di organisasi NU bahkan itu kita utamakan relasi. Dengan adanya relasi, program apapun, kegiatan apapun insya Allah berjalan dengan mulus. Kadang orang pusing kegiatan kok gak jalan-jalan, itu bisa dikoreksi relasinya ada enggak dengan yang lain ya. Itu saja sahabat yang kami sampaikan. Selanjutnya ini ada dari siapa dulu ini? Mas Romli. Ya, dari Banjarharjo, Mas Romli. Monggo Mas Romli, awet cek. 3 menit. Enggak sih. Kalau tidak kamera gede nyungsep gitu. Kajun dulu sih kajun. Seberapa menit sih di baik juga sih, Pak? Mungkin kajun. Kakak full. Oh mati sih maaf. Ulangan. Orang bisa dekat. Urip orang gue. Urip tapi gak menit. Kamu mau diedit berarti ya? Ya, terima kasih kami sampaikan atas Bisa ada berapa orang yang ini. Tadi sudah banyak disampaikan tentang relasi. Yang intinya relasi itu adalah himpunan dualisme ya, yang sifatnya itu adalah abstrak, yang dimana relasi ini merupakan sebuah wajah yang dimana akan terbentuk sebuah ikatan. Itu namanya relasi. Ketika terjaring relasi di mana-mana, tadi sudah disampaikan oleh sahabat Akbar, ya, karena jadi sahabat, yaitu dalam organisasi sangat tanpa disadari itu adalah relasinya ini ketika kita berbicara tentang masalah bisnis, itu dengan sendirinya jaringan marketing itu sudah terjalin, ya, sudah terjalin. Maka dari itu relasi sangatlah penting dalam sebuah sosialisasi kehidupan. Akan tetapi saya akan berbicara bukan tentang masalah relasi karena sudah banyak disampaikan oleh sahabat-sahabat yang lain atau rekan-rekan yang lain. Yaitu yang akan saya bahas itu adalah peran sebagai anak muda. Yaitu anak muda itu merupakan sebuah regenerasi yang luar biasa ke depannya untuk kemajuan suatu wilayah atau negara. Bahkan ada satu tokoh yang mengatakan bahwasanya kalau pengen tahu bagaimana 10 tahun Indonesia atau satu wilayah maju dan tidaknya, maka lihatlah pemuda yang sekarang. Atau pengen tahu 20 tahun ke depan Indonesia atau satu wilayah, maka lihatlah anak-anaknya sekarang. Apakah mereka pergaulannya baik ataukah sebaliknya? Apakah mereka punya jiwa kepemimpinan yang baik atau sebaliknya? Nah, maka dari itu berorganisasi yaitu merupakan sebuah jalan, merupakan sebuah jembatan yang notabene-nya bisa menghantarkan seseorang untuk menuju sebuah cita-cita. Bahkan dalam organisasi tersebut kita belajar berusaha untuk menjadi seorang pemimpin, terutama untuk diri sendiri dan khususnya buat yang lainnya. Bahkan kata tokoh-tokoh Indonesia, kalau pengen menjadi seorang
pemimpin, maka harus aktif atau harus jadi siapa sih? Ya. Kalau pengen menjadi seorang pemimpin, itu syaratnya mutlak harus menjadi seorang organisatoris atau seorang yang menjadi penggerak organisasi. Itu syarat mutlak untuk menjadi seorang pemimpin. Karena apa? Tidak menutup kemungkinan seorang anggota organisasi, baik itu di IPNU, PBNU, Ansor dan lain-lain, itu pasti suatu saat ada yang menjadi kubu atau lurah, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi dewan, ada yang menjadi bupati, gubernur, mungkin nanti nyampe sampai presiden. Mungkin itu ada. Maka dari itu sangat luar biasa sekali belajar organisasi, yaitu di lewat Nahdlatul Ulama, dan mudah-mudahan kita semua ini, terutama kita generasi-generasi atau aktivis muda Nahdlatul Ulama yang gagah-gagah namun belum laku ya, mudah-mudahan semuanya itu pertama menjadi seorang pemimpin yang baik, terus menjadi orang-orang sugih, amin. Karena apa? Untuk pengembangan pergerakan organisasi, karena tanpa uang organisasi tak akan jalan. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo tinggal dilanjut sama Mas Sepri dari Tanjung. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya dari Tanjung berkehadiran, dapat undangan dari aktivis muda Nahdlatul Ulama Banjarharjo. Betul ya? Ya, benar. Untuk kali ini saya ditunjukkan sebagai aktivis Tanjung karena domisili Tanjung nggak sih ya. Masalah apa ya, relasi sebenarnya sudah tidak perlu berkhayal banyak. Yang penting kita harus prakteknya saja. Ya, betul tadi ya. Yang penting kita praktek langsung bagaimana mengaplikasikan relasi seperti itu. Oke. Tidak banyak panjang kali lebar yang bisa saya sampaikan. Masalah tadi sesuai tema, ketika jomblo itu tidak harus berhalusinasi, tapi berkreasi. Perlu saya sampaikan bahwasanya jangan menikah karena jatuh cinta, namun menikahlah karena kamu yakin surga akan lebih dekat dengannya. Jomblo tetap ngopi dan happy. Salam sahabat Ramadan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadrianto. Iya jadi paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Selamat malam. Saya bersama teman-teman, ada sahabat Sabar, sahabat Lelal, dan sahabat Romlik selaku tuan rumah Saung Hijau, kedai kopi milik salah satu pengurus MBCNU Kecamatan Banjarharjo yang sangat luar biasa. Dalam kesempatan ini saya diundang oleh tuan rumah, dalam hal ini sahabat Romli, untuk mendiskusikan, ngobrol, maskeran, bahas kemanfaatan di organisasi. Dan tema malam ini adalah jomblo itu berkreasi bukan berhalusinasi.
tadi sudah dijelaskan banyak oleh teman-teman dari Larangan sendiri, dari Ketanggungan, dari Banjarrajo, dari Tanjung. Kali ini manfaat relasi di organisasi menurut saya ya, karena baru kali ini saya mendengar kata relasi. Semenjak saya mengikuti IPNU dari awal 2007 sampai sekarang belum pernah mendengar kata relasi, baru malam ini yang sangat luar biasa. Relasi itu ya artinya hubungan, dalam bahasa Arabnya musyarakah. Ya, mantap. Nah, dalam perhubungan ini tergantung organisasinya. Kalau organisasinya organisasi bisnis, berarti harus punya karyawan, punya bos, punya pelanggan, ini terutama. Coba kalau saung ini berdiri megah, tidak ada pelanggannya, ya mungkin promosi terus. Ya, suwung. Bukan saung tapi suwung. Iya. Kalau dalam organisasinya organisasi keagamaan, ya kita butuh kepengurusan yang lain, butuh ya kolega yang lain. Sepengetahuan dan sepengalaman saya di IPNU juga harus punya analisis SWOT. Artinya seorang pengurus harus bisa punya pemikiran bagaimana kita punya kekuatan di luar, kekuatan besar di luar, yang tujuannya untuk menopang ketika kita melaksanakan beberapa kegiatan, terutama yang membutuhkan materi banyak. Selanjutnya, banyak sekali anak-anak atau pemuda-pemuda yang ikut organisasi, mungkin motivasinya salah satu adalah relasi. Karena di organisasi kita akan mengenal orang-orang banyak, terutama orang-orang yang berpengaruh, baik dalam politik, berbisnis, ataupun dalam kiprah lainnya. Akan tetapi yang perlu kita ketahui adalah memang semua itu baik kita berrelasi dengan orang banyak biar kita pengalaman dan punya jaringan yang sangat luas. Tapi hal itu jangan jadi tujuan utama, karena dalam berorganisasi terutama di IPNU dan badan otonom yang lainnya adalah untuk supaya kita mempunyai kemampuan kualitas dalam memimpin orang-orang banyak, mempunyai pengalaman-pengalaman banyak. Karena salah satu pendapat, jika hanya mengandalkan relasi mungkin nanti ketika kami atau saya itu berorganisasi, saya akan diangkat menjadi ini, akan saya akan kenal dengan bupati, nanti bupati mengangkat saya untuk seperti ini. Ini yang tidak diperbolehkan, karena tujuan yang seperti itu namanya sifat nepotisme. Ya boleh begitu, tapi tujuan utama di organisasi itu sendiri jangan dikesampingkan. Itu ya pendapat tentang relasi. Mungkin itu tadi banyak sudah disampaikan. Nanti setelah ikut organisasi ketemu jodoh, ya orang apa boleh ketemu jodoh, ya memang itu karena kehidupan sosial ya. Bahkan di desa saya ya dulu kalau orang IPNU, anak IPNU, desa Pedukuhan Kedawon, kalau anak IPNU nikahan sama PPNU dibilang biro jodoh, ya nggak apa-apa, itu karena ya sudah tidak bisa dihindarkan ya. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, karena masih banyak rekan-rekan atau sahabat yang akan menyampaikan. Sekali lagi, berorganisasi itu sangat banyak kemanfaatannya, terutama mengenal para ulama yang besar-besar, para pejabat-pejabat yang amanah. Nah, semua itu bisa kita ambil ilmunya, bisa kita ambil hikmahnya. Semoga perkumpulan malam ini bermanfaat bagi kita semua dan para YouTuber lainnya. Terima kasih.
Jangan lupa break. Iyo. Kesubrek. Mundur ya kasih di pada. Ulah awak. Ya ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ramadan yang dimuliakan Allah. Tadi sudah berbicara tentang relasi itu apa. Saya tidak akan membahas menyinggung terlalu banyak kepada relasi itu apa. Yang pasti banyak yang mengatakan relasi itu perjalinan supaya kita dapat teman. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah menurut pendapat saya, pemikiran yang ada di saya itu berteman itu dengan siapapun. Walaupun katanya ada peribahasa ketika kita berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, kita akan ketularan wangi. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang buruk, maka kita akan ketularan buruk. Pendapat itu juga benar karena semuanya punya alasannya, punya argumentasinya. Tetapi selama kita bisa untuk membawa mereka kepada istilahnya sesuatu hal yang positif, maka kita berteman tidak pandang bulu. Jadi berteman dengan siapa saja. Yang pasti relasi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan, karena untuk mendapatkan seorang wanita pun ya kita harus berelasi. Untuk mendapatkan apapun kita harus berusaha untuk berelasi, karena dari relasi itulah kita akan mendapatkan, walaupun mungkin salah satunya di organisasi IPMI, PBNU atau Ansor, Banser. Kita dulu yang gabung di sini, semuanya duduk di sini asalnya tidak kenal semua, tapi disatukan oleh satu wadah sehingga semuanya sekarang saling mengenal, saling mengetahui, sehingga bisa ngopi bersama. Terima kasih. Banyak mohon maaf. Assalamualaikum. Itu tadi tanggapan dari berbagai dari semua rekan dan sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, bahwasanya relasi adalah sebuah, ya tadi ada yang banyak yang mengatakan relasi itu beruntungnya seseorang ikut organisasi itu salah satunya itu relasi, manfaat berorganisasi itu relasi. Seperti yang dikatakan Ustadz Rianto, bahwasanya mungkin orang lain jarang yang mendengar relasi-relasi apa. Di kita mungkin tidak familiar relasi, tapi kalau Anda berorganisasi pasti sangat familiar dengan kata-kata relasi. Jadi tujuan ataupun manfaat dari organisasi yaitu relasi. Dan tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Akbar, bahwa the power of sukses salah satunya atau kunci salah satu dari sukses adalah relasi atau hubungan. Seperti yang disampaikan oleh Mas Romli, dari adanya sebuah hubungan tadi nanti akan menghasilkan sebuah peran di anak muda yang akan menentukan kemajuan di masa depan. Selanjutnya menurut Mas Sabrul, bahwasanya relasi itu bukan cuma hanya dibicarakan tapi diaplikasikan. Jadi kalau percuma kita banyak relasi, percuma kita banyak kenalan tapi tidak diaplikasikan. Contoh seperti yang dikatakan Mas Relal, dengan adanya relasi kita bisa berjualan, dengan adanya relasi kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat yang lain yang akhirnya kita bisa action dan kita bisa melakukan memanfaatkan relasi tersebut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kebanyakan aktivisnya, entah aktivis organisasi apa saja, entah bukan hanya di Banum NU saja, tapi mungkin aktivis di luar sana kebanyakan itu jomblo. Kebanyakan sesuai dengan tema kita hari ini, bahwasanya jomblo itu berkreasi bukan berhalusinasi. Jadi untuk para jomblo yang menonton, jangan lupa di subscribe channel Yuan Soran, karena dengan Anda mensubscribe, dengan Anda rebahan saja ya mengurangi beban Anda yang jomblo. Jadi minta bantuannya untuk di-subscribe. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu tadi, kenapa sih banyak sekali aktivis-aktivis yang kebanyakan itu jomblo? Kita bisa mendengarkan jawaban-jawaban dari teman-teman yang lain. Silakan. Angga kita ngedit ya. Iya ya. Ulangi. Jauh ngedit ya. Ulangi. Aja wis lanjut. Dipindah lanjut. Oke, nge-play itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan yang tadi, kenapa sih aktivis itu kebanyakan banyak yang jomblo? Perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai aktivis itu sebenarnya memiliki banyak peluang.
karena kita sebagai jomblo itu berarti memiliki banyak peluang yang lebih tinggi dibanding mereka-mereka yang sudah memiliki pasangan. Artinya apa? Sebagai aktivis apapun ketika kita berada di posisi yang sangat penting, contoh kita sebagai ketua ataupun sekretaris ataupun berada di tingkatan-tingkatan terpenting dalam organisasi, kita itu tidak bisa mencintai hanya satu kader saja. Jadi harus keseluruhan itu perlu dicintai. Karena apa? Yaitu untuk keberlanjutan ataupun keberlangsungan seluruh anggota kader kita agar tetap bersemangat. Artinya apa? Memang jomblo itu harus tetap berkreasi, tetap produktif juga. Jangan diem-diem aja, apalagi masa-masa seperti ini di mana aktivis-aktivis organisasi dituntut untuk harus di rumah, harus diem saja, rebahan dan lain sebagainya. Namun mungkin dalam hal ini jomblo juga akan tetap melebarkan sayap-sayapnya, walaupun lewat via online mungkin bisa menjadi apa ya? Ya intinya tetap berkreasi lah di media sosial dan lain sebagainya. Mari kita wujudkan jomblo yang produktif, jomblo yang tetap bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang masih setia bersama di YouTube Yuan Sorang. Saya akan menjawab sedikit tentang pertanyaan dari host kita malam hari ini. Kenapa sih kebanyakan aktivis itu jomblo? Kalau menurut saya, yang namanya aktivis itu tentunya merupakan seseorang yang super sibuk. Mereka itu lebih sibuk memikirkan organisasi-organisasinya, lebih sibuk memikirkan orang-orang lain sehingga lupa akan kepentingan dirinya, termasuk lupa mencari pasangan. Itu mungkin yang membuat para aktivis-aktivis jomblo itu seperti itu. Tetapi bagaimanapun yang namanya aktivis memang tidak bisa jauh dengan kesibukan-kesibukan, tidak bisa jauh dengan kegiatan-kegiatan, sehingga mungkin waktu yang diberikan untuk mengurus seorang kekasihnya jadi lebih sedikit. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi menanggapi pertanyaan dari Bang Hos, saudari Bang Hos Soheri, ya, tentunya masih bicara sama Yu Asoran menanggapi pertanyaan kenapa kebanyakan aktivis, tentunya aktivis kita itu jomblo. Tentunya tadi sudah banyak dijelaskan dari rekan-rekan yang lain. Tetapi juga pasti ada alasan. Kenapa jomblo? Pasti ada alasan. Bukan berarti jomblo itu nggak laku, pasti ada alasan. Ya, sudah tadi dijelaskan. Mungkin kalau kita kedudukannya ya strategis kayak ketua atau lainnya, itu mudah mendapatkannya. Karena namanya contoh misalkan seorang ketua, ya kan sebagai seorang ketua tentunya anggota itu banyak, yang cantik-cantik juga banyak, yang kenal-kenal juga banyak, apalagi nomor WA juga banyak. Ya tentunya kalau kita ada minat ya tinggal chat salah satu, kita ambil bisa menjadikan obat untuk jomblo kita. Tetapi itu mungkin bukan keinginan dari seorang jomblo. Kita bisa melihat, mungkin yang sering melihat film Dilan mungkin pernah mendengar sih. Ya, jomblo itu berat. Ya. Dilan kan pernah menyampaikan, kalau nggak salah ya, Dilan itu tidak ingin menjadi pemimpin ataupun aktivis. Karena apa? Karena tidak bisa mencintai untuk satu orang. Tidak bisa mencintai untuk semua orang, hanya bisa mencintai untuk satu orang. Kita aktivis muda tentunya ataupun sebagai seorang tertinggi harus mencintai itu harus secara adil. Harus kesemuanya dicintai. Dengan apa? Demi organisasi itu tetap berputar, roda organisasi itu tetap berjalan. Jadi ketika pas kita berjalan tentunya tidak ada rasa iri lah. Misalkan kita sudah nggak jomblo, contoh misalkan orang ketua sudah punya pacar, yang lain yang mau ikut foto itu malu-malu. Barangkali nanti pas setelah ikut foto
di belakang layar. Nah, yang ikut foto diancam sama pacarnya. Jadi mungkin itulah kenapa jomblo ya. Jomblo itu pilihan. Mungkin ada salah satu tujuan yang khusus ingin dicapai seorang jomblo. Bukan berarti gak laku lah. Mungkin ini versi saya, jomblo versi saya. Mungkin untuk rekan selanjutnya silakan jomblo versi rekan dari Tanjung. Nah ini Mas Sepri. Nah, jomblo itu kebutuhan. Jomblo itu kebutuhan kata Mas Sepri, monggo. Ngomong nahan dari Jomblo. Kenapa kebanyakan aktivitas itu jomblo? Aktivis jomblo. Kenapa? Kebanyakan aktivis jomblo. Kenapa kebanyakan aktivis itu jomblo? Karena terlalu banyak menikmati dunia luar mungkin ya. Salah satunya seperti itu. Terus juga masih was-was ketika dia menikah, bagaimana kelanjutan kehidupan masa depannya. Gitu. Mungkin Baron. Bentar. Itu kita jomblo yang biasa aja. Tapi kalau seumpama jomblonya yang biasa aktif di organisasi, dan insya Allah punya program-program yang bisa dimantapkan dengan keluarga dan istri. Seperti Tadrianto, sekarang sudah alhamdulillah bisa buntutan. Kayak maksudnya menganaki. Kayak apa? Menganaki. Mengantuk. Oke. Ngomong apa hilang dong kan? Ramli. Kenapa seorang aktivis rata-rata itu jomblo? Yang pertama belum jodoh, belum ada jodoh itu intinya. Karena apa? Kalau sudah jodoh pasti nikah. Bukan masalah ditunda itu palsu itu. Yang intinya belum jodoh. Nah mungkin disitulah apa namanya Mendoan. dalam sebuah masa jomblo itu yang intinya Allah itu ketika realita yang ada di realita kita itu yang intinya Allah itu menyimpan sebuah atau beberapa hikmah. Karena apa? Karena mungkin seorang aktivis kebanyakan jomblo itu nanti dulu nikahnya karena kamu akan ada progres ke depan yang lebih baik untuk masa depannya. Seperti itu. Ya mungkin seperti itu sih. Bukan karena tidak mau nikah atau enggak jadi pacar. Kalau pacar banyak kok. Ya teman-teman terutama di teman-teman yang lain, tapi intinya belum jodoh. Kalau ada yang bilang karena belum mau nikah atau yang lain-lainnya itu palsu. Ya intinya belum jodoh. Yang penting tetap semangat dalam kejombloan itu untuk kita itu merangkai lebih baik, berkreasi untuk lebih baik untuk masa depan. Intinya seperti itu ya. Ya sekian, terima kasih. Ini Mas Arif, monggo. Mas Arif. Kenapa aktivis itu jomblo? Karena tidak laku. Saya mencoba membaca dari sudut pandang yang berbeda ya. Kenapa aktivis itu jomblo? Karena aktivis itu sudah merasa agak jumawa gitu. Jadi melihat yang ini, enggak lah saya gak sama dia. Maunya ingin yang lebih tinggi tanpa dia mengaca. Jadi itu kenapa terlalu Banyak pilihan. Terlalu pilih-pilih. Terima kasih. Ya, mungkin bukan aktivis itu kebanyakan jomblo ya, bukan. Tetapi mungkin menyembunyikan kekasihnya. Kenapa? Yang dia pikirkan dan dia utamakan waktunya itu untuk organisasi atau untuk kegiatan-kegiatan. Jadi mungkin untuk kekasihnya itu 20%. Ya, bisa jadi itu benar kata Mas Arif ya. 20% itu juga dibagi-bagi. Karena kalau sudah aktif di organisasi banyak sekali pandangan-pandangan. Nah, jadi ini juga merupakan suatu uji nyali ya untuk para aktivis. Makanya kenapa sih kebanyakan aktivis itu tidak memperlihatkan kisah cintanya, tidak memperlihatkan kisah romantisnya atau mempertunjukkan yang seseorang yang dekat dengannya, yaitu karena dia terlalu sibuk memikirkan
kegiatan sehingga apa? Tidak ada waktu untuk menunjukkan ini loh saya punya kekasih ini loh, dan itu juga menjaga wibawa menurut saya. Apalagi seorang ketua, apalagi seorang yang dipandang penting ya dalam suatu tubuh organisasi, itu harus menjaga image juga. Ya kalau kita sering seorang ketua misalnya di medsos sering berduaan, sering ini, dan itu akan menurunkan kualitas daripada martabat seseorang sendiri. Jadi ya saya simpulkan bukan berarti kebanyakan jomblo ya, mungkin lebih tepatnya menjembunjikan seseorang atau kekasih yang dia miliki, karena 80% mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Monggo itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Selanjutnya siapa udah? Ustadz Rianto. Oh, Ustadz Rianto. Ah, ini Ustadz Rianto. Nah, beliau ini kebetulan baru nikah kemarin. Nah, dan ternyata ya bisa dikatakan ini bid'ah karena melebihi 25 tahun. Ini resiko aktivis. Bukan. Ya nasihat. Kayak mati. Ora. Baik, selanjutnya pertanyaan dari salah satu sahabat kita ya. Pertanyaan, kenapa aktivis kebanyakan jomblo? Sebelum saya menjelaskan, mungkin saya nanti penjelasannya mungkin ya, karena saya sendiri kehidupannya belum pernah jomblo. Karena dulu saya sebelum mencintai seorang wanita pun ada seorang wanita yang sudah mencintai saya. Dan itu jelas nyata, saya bukan mengada-ada apalagi menghalusinasi. Sampai-sampai saya menjadi ketua ganti PAC pun ya alhamdulillah lah, banyak orang-orang yang iya. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, Kang sampean duwe kayak anu, ayo deh apa ya? Orang kejengalan. Kalau yang kan uripnya jelek ngurusi organisasi buat. Ben keluarga di rumah, pacar bagaimana, enggak diurusin. Saya jawab, saya suka bertengkar sama mereka, yang penting organisasi berjalan dengan lancar. Masya Allah. Itu prinsip saya dalam berorganisasi, urusan pribadi, bukan prinsip organisasi itu sendiri. Soal kebanyakan aktivis jomblo yang mungkin sudah dijelaskan sama rekan-rekan atau saudara-saudara yang tadi sudah mendahului, benar bahwa aktivis itu kehidupannya bukan hanya mengurusi satu orang, apalagi pacar yang belum jelas statusnya di depan. Mantap. Keren loh. Ya karena dituntut, bukan dituntut ya setengah beban moral lah. Karena yang namanya aktivis, saya yakin sudah mempunyai pengetahuan amanah itu harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupannya 50% buat organisasi, 30% buat orang tua, dan kegiatan-kegiatan produktif lainnya. Mungkin untuk calon pasangan hanya 5% atau 20% atau bahkan 10%. Nah, memang kalau hal ini dipraktekkan terus-menerus tanpa ada kejelasan dari seorang pasangannya, ini bertengkar tiap hari. Apalagi seorang wanita ya, karena di sini banyakan yang membahas atau yang menjelaskan seorang pria, apalagi seorang perempuan, ini inginnya dimengerti, dipahami, pirang-pirang curhatan. itu ya. Yang namanya aktivis kebanyakan jomblo ya karena begitu, seorang wanitanya kurang diperhatikan 100%. Demikian yang saya sampaikan. Mas Asep. Apa Mas Asep? Dapat relasi dan kenapa apa pentingnya relasi, dan juga kenapa sih aktivis itu kebanyakan jomblo? Bagus Dur. Pentingnya relasi dalam organisasi. Apa ya? Mungkin karena kita itu dalam
kehidupan, kita juga harus mungkin dituntut untuk membangun relasi, sehingga ada berbagai jalan dakwah kita terutama supaya bisa menembus ruang-ruang yang mungkin kita itu belum bisa untuk mencapainya. Contoh misalkan seperti dalam luang lingkup yang lebih besar, karena kita mengetahui bahwa penduduk kita itu heterogen, bukan hanya dari kalangan NU saja, tetapi juga ada dari kaum abangan, ada juga dari kaum priai. Nah, sehingga kalau misalkan kita hanya bergerak sendiri tanpa kita membangun relasi dengan mereka, tanpa kita membangun kerjasama dengan beberapa instansi ataupun yang bisa merangkul semua lapisan masyarakat, itu seakan-akan kita itu dakwah kita itu ya cuma hanya untuk kalangan kita sendiri, sedangkan bukan itu yang kita harapkan. Dakwah kita harus bisa mencapai ke semua lapisan gitu. Maka karena kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang yang lain. Kalau misalkan kita hanya untuk diri kita sendiri, kita berdakwah hanya untuk diri kita sendiri, untuk golongan kita sendiri, mungkin itu mudah karena memang sudah satu pemikiran, sudah satu tujuan. Tetapi kalau misalkan berbeda homogen, berbeda tempat dan juga tatanan, maka itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menerobos, untuk bisa memperluas lagi jaringan dan juga relasi serta untuk tempat berdakwah kita. Seperti itu sih. Terus apa maning, Kang? Kenapa sih aktivis? Iya, kenapa aktivis itu kebanyakan jomblo? Aduh. Iya. Itu mungkin jawaban yang cukup berat ya. Kenapa aktivis itu kebanyakan jomblo? Mungkin menurut saya karena aktivis juga itu mudah tergoda. Sama siapa? Bang. Betul kan? Kita itu sering Jalan-jalan. kita itu sering berkunjung ke sana ke sini, sehingga kita itu seringkali memilih ya kan, sering kali sing kayak ayu tapi ternyata ada yang lebih cantik tapi masih punya dia, nanti nunggu putus, sehingga itu Berhalusinasi. itu terus yang menjadi mindset mereka, atau mungkin kebanyakan orang aktivis mungkin seperti itu, karena melihat kita itu harus mencari yang sekufu. Kalau misalkan saya menjadi ketua, ya minimal pacar saya itu sekretaris lah, misalkan gitu. Itu sih mungkin cukup. Jangan Ya, banyak-banyak. kembali ke MC wis tutup. Suwenan wis pan sejam ya. Ya, itu tadi beberapa pembahasan ataupun ngobrol-ngobrol kita tentang pentingnya relasi dan juga kenapa sih aktivis banyak yang jomblo. Tapi sebelum kita akhiri acara ini, jangan lupa untuk masyarakat Banjarharjo, silakan bisa datang ke kedai atau saung hejo milik dari MBCNU Banjarharjo. Jadi untuk anak muda Banjarharjo, alamat pasar di belakang pasar.
Pastinya untuk orang-orang Banjarharjo mungkin tidak asing lagi tempat ini. Jadi ya silakan bisa datang saja ke sini. Makanannya enak-enak, minumannya juga enak-enak. Bisa request dan juga tetap ada wifi-nya. Jadi untuk anda semua yang kehabisan kuota dan sebagainya bisa datang ke sini. Selanjutnya jangan lupa subscribe channel Yuan Soran, bahwasanya jadikan jomblo anda, jadikan masa karantina anda di rumah itu yang bermanfaat. Jadi tidak cuma mengegame saja dan lain sebagainya, tetap ngaji di channel Yuan Soran karena banyak sekali pembahasan-pembahasan di channel Yuan Soran dan juga banyak sekali manfaat ataupun ya hikmah-hikmah yang bisa diambil. Seperti tadi bahwasanya kenapa aktivis banyak yang jomblo dan sebagainya. Obrolan tadi sebenarnya bisa bermanfaat untuk semua organisasi. Jadi bukan hanya untuk kalangan nadiyin saja. Permasalahan tadi itu atau pembicaraan tadi sebenarnya timbul ataupun muncul di semua organisasi. Jadi tidak itu hanya organisasi NU, organisasi sekolah ataupun organisasi kemahasiswaan. Semua masalahnya sama ya. Yang pertama relasi dan juga itu tadi di balik sebuah perjuangan pasti ada manfaat-manfaatnya. Itu tadi salah satu manfaatnya dapat relasi yang banyak. Setelah dapat relasi pasti buntutnya melu ya. Pasti dapat pasangan juga. Tapi bukan tujuan yang utama. Tujuan utamanya yaitu tadi seperti yang dikatakan oleh Mas Romli, kita hari ini pemuda tapi besok 5-10 tahun yang akan datang kita yang akan memimpin bangsa. Jadi kalau pemudanya hanya rebahan saja, hanya main game saja, halusinasi saja, kepopan saja, mau dibawa kemana Indonesia? Jadi Yuan Soran tetap kalau sudah aman bisa datang ke Saung Hejo di Banjarharjo. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.